Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alfitri dengan NIM 22060044 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan media pembelajaran Flipbook berbasis problem-based learning, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 ini. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menganalisis masalah, mengevaluasi masalah, serta menyusun solusi berdasarkan bukti yang telah mereka temukan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis perlu dilatih sejak siswa di jenjang sekolah dasar. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwasannya kemampuan siswa dalam berpikir kritis masih tergolong rendah. Siswa masih mengalami kesulitan dalam menganalisis informasi, mengevaluasi penyelesaian masalah, serta menghubungkan materi dengan situasi di kehidupan sehari-hari. Kondisi ini juga saya temukan pada hasil wawancara dan observasi yang sudah saya lakukan di SDN Baros Mandiri 4 pada guru kelas 5, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila, guru masih menggunakan bahan ajar atau buku ajar serta penjelasan dari guru tentang pembelajaran, sehingga media pembelajaran digital belum berkembang secara optimal. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam menganalisis masalah, mengumpulkan informasi, menyampaikan pendapat, serta menyusun solusi. Hal ini juga didukung dengan hasil pretest yang sudah saya lakukan, bahwa rata-rata siswa pada kemampuan awal sebelum dilakukan perlakuan dengan nilai rata-rata 54,18. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran Flipbook berbasis problem-based learning. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran Flipbook berbasis problem-based learning. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran Flipbook berbasis problem-based learning. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala apa saja yang sudah ditemukan pada pengembangan media pembelajaran Flipbook berbasis problem-based learning. Metode penelitian ini menggunakan Research and Development atau R&D yang merupakan proses atau tahapan dalam mengembangkan produk baru maupun menyempurnakan produk yang sudah ada. Pemilihan metode R&D ini berdasarkan karakteristik penelitian yang berfokus pada pengembangan media yang ditemukan di lapangan. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini didasari pada tahapan-tahapan metode Broad and Gall yang dapat diadaptasi berdasarkan kebutuhan serta kondisi yang ada di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran, menguji kelayakan media, efektivitas, serta dirancang untuk menghasilkan suatu produk melalui tahapan-tahapan identifikasi masalah potensial, perancangan dan pengembangan produk sebagai solusi yang optimal. Adapun tahapan pengembangan Broad and Gall ini yang pertama, pengumpulan informasi awal, tahap perencanaan, validasi produk, uji coba terbatas, revisi produk, uji coba luas, perbaikan produk, dan final akhir produk. Subjek pada penelitian ini terdiri dari ahli materi dan ahli media. Dalam pelaksanaan uji coba terbatas dengan jumlah siswa 15 untuk mengetahui kesesuaian media yang telah dikembangkan. Uji coba luas dengan jumlah siswa 46 yang terdiri dari 23 siswa pada kelas eksperimen dan 23 siswa pada kelas kontrol. Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan teknik purpose sampling yang yaitu dengan pertimbangan karakteristik siswa, serta kelas yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada uji coba luas, kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran Flipbook berbasis PBL, sedangkan pada kelas kontrol media pembelajaran menggunakan metode konvensional.
Objek pada penelitian ini adalah media pembelajaran flipbook berbasis problem listening pada materi gotong royong di sekitarku untuk peningkatan kemampuan berpikir kritis. Adapun indikator berpikir kritis menurut Ennis tahun 2011 ada 5. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Yang kedua, membangun kemampuan dasar. Yang ketiga, menyimpulkan. Yang keempat, memberikan penjelasan proses lanjutan. Dan yang terakhir, mengatur strategi dan taktik. Selanjutnya, indikator penelitian ini terdiri dari validasi materi, lembar validasi ahli media, pedoman wawancara, angket respon guru, angket respon siswa, serta tes kemampuan siswa yang berupa pretest dan posttest. Pada lembar validasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan media yang dikembangkan, sedangkan wawancara digunakan sebagai data awal untuk kebutuhan pembelajaran dan kondisi di lapangan. Sementara itu, angket respon guru dan angket respon siswa digunakan untuk kepraktisan media, sedangkan tes pretest dan posttest digunakan untuk kemampuan berpikir kritis. Instrumen non-tes divalidasi melalui eksperimen judgment oleh ahli materi dan oleh ahli media, dengan melihat kesesuaian aspek materi serta bahasa yang telah digunakan. Yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran flipbook berbasis PBL berhasil dikembangkan melalui tahapan Broad and Goal, dan penelitian ini dianalisis dengan kebutuhan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5 masih didominasi oleh buku dan penjelasan langsung yang diberikan oleh guru. Kondisi tersebut mengakibatkan keterlibatan siswa belum optimal dalam proses belajar, khususnya dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya media pembelajaran yang tidak hanya sebagai penyajian materi tetapi juga memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kelayakan media pembelajaran flipbook. Hasil validasi menunjukkan media pembelajaran flipbook berbasis PBL memperoleh kategori layak dengan presentasi sebesar 76% dari ahli materi dan 95% dari ahli media. Hasil ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memenuhi aspek kelayakan isi kebahasaan dan desain visual sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Validasi ahli materi dengan kategori layak, hasil ini menunjukkan bahwa materi telah sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta perlunya penyempurnaan. Yang ketiga, efektivitas media pembelajaran flipbook berbasis PBL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran flipbook berbasis PBL efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil N-Gen pada kelas eksperimen dengan 0,46 lebih tinggi dibandingkan dengan N-Gen kelas kontrol dengan 0,26 kategori rendah. Selain itu, hasil independent sample test menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Temuan tersebut menunjukkan bahwa menggunakan media pembelajaran flipbook berbasis PBL memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Keefektifan media pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan flipbook sebagai media yang diintegrasikan dengan sintak PBL. Pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mengumpulkan informasi, berdiskusi, serta menarik kesimpulan. Yang keempat, kendala pengembangan media pembelajaran flipbook. Proses pengembangan dan aplikasi media pembelajaran flipbook berbasis PBL terdapat hambatan. Pada tahap pengembangan, tantangannya adalah mengidentifikasi masalah kontekstual yang selaras dengan kehidupan siswa sehari-hari. Tahapan pengembangan yang ada pada tahap merancang masalah kontekstual yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar serta sejalan dengan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Permasalahan yang disajikan berkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari sehingga mudah dipahami dan mendorong siswa untuk menganalisis, mengumpulkan informasi, serta menyampaikan pendapat terhadap informasi yang telah mereka dapatkan.
Kendala lainnya yaitu menyesuaikan dengan sintak PBL ke dalam media pembelajaran Flipbook. Setiap sintak PBL dari orientasi masalah hingga dengan refleksi atau mengevaluasi masalah melalui pengembangan media pembelajaran yang memerlukan aspek visual serta kemudahan dalam penggunaannya. Selain itu, pemilihan warna, ilustrasi, jenis huruf, tata letak, navigasi dengan karakteristik siswa agar lebih menarik. Oleh karena itu, proses validasi dan revisi berdasarkan masukan dari para ahli sehingga tahapan tersebut dapat mendorong atau mendukung media menjadi menarik secara visual dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian saya, yang pertama, media pembelajaran Flipbook berbasis PBL berhasil dikembangkan berdasarkan tahapan Broad Angle. Yang kedua, hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh nilai 76% dari ahli materi dengan kategori layak dan 95% dari ahli media dengan kategori sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media ini layak digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketiga, hasil uji coba menunjukkan bahwa penggunaan media dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini terlihat dari nilai N-Gen pada uji coba terbatas sebesar 0,46, sedangkan pada uji coba luas kelas eksperimen memperoleh nilai 0,43 yang lebih tinggi daripada kelas kontrol dengan N-Gen 0,26. Yang terakhir, berdasarkan hasil tersebut, media pembelajaran Flipbook berbasis PBL dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran pada materi pembelajaran pendidikan Pancasila untuk membantu kemampuan berpikir kritis siswa. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.